kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata. Dan yakinlah ialah Tuhan waktunya saya menjawab doa saya dan doa. Bapak Ibu, untuk sebelum menikmati harus kita ucap syukur. Ucapan syukur adalah ucapan yang menaikkan kepada Tuhan atas berkat. Tapi berita baiknya masalah apapun yang saya dan saudara hadapi, saudara harus yakin datang ke alamat yang tepat. Yesus satu-satunya alamat yang tepat untuk saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Salam. Haleluya. Kami dapat berdiri Bapak Ibu Saudara. Bentang dalam jazz. I go. Just I go. Bapak Ibu Saudara. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita akan menundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah di mana kami anak-anakmu dapat berkumpul bersama di rumah suci. Dalam tujuan yang sama kami ingin memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami bersama-sama untuk memuliakan nama Engkau, Engkau hadir menyertai setiap kami umat-umat-Mu yang berjalan dengan Tuhan. Biarlah ibadah ini mulai awal pertengahan hingga akhirnya Engkau ada dan menyertai sehingga kami pulang membawa damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap beribadah pada pagi hari ini, mari sama-sama katakan amin. Tuhan, amin. Rasa yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita kasih.
sangat dahsyat menghancurkan musuh. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Tuhan. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, sangat dahsyat menghancurkan musuh. Sangat dahsyat,
karena kekuatanmu. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Tuhan
Kau menyembuhkan kami dari yang sedang sakit.
terus alami hadirat Tuhan. Bukan saja tempat ini, tetapi ketika kami beraktivitas dalam keseharian kami, hadirat tetap ada bersama kami. Kami siap dengarkan firman-Mu. Biarlah hormat, pujian, kuasa bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami hidup, Yesus Masiah, kekuatan dan pengharapan kami dalam. Dan siap dengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Salam semuanya. Shalom. Ya, bersyukur bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Alami hadirat Tuhan. Amin. Katakan saudara, haleluya. Kerinduan kita dan tentu saja kerinduan Tuhan kita. Tadi katakan hadirat memenuhi pakai suci. Pakai suci bukan sekedar tempat ini. Memang di sini enak, AC, pemain musik yang handal. Saya perhatikan ini bukan pemain musik pemula ya. Ini mereka sudah profesional, WR singer demikian luar biasanya. Tapi kerinduan kita, hadirat Tuhan itu memenuhi pakai suci dan pakai suci itu adalah saudara dan saya. Ketika keluar tempat ini sudah tidak ada musik lagi, sudah tidak ada WR lagi, tapi kita tetap alami hadirat Tuhan. Haleluya. Mazmur 113 yang ke-5 kita akan baca sama-sama. Tema utamanya tetap sama, adalah tahun berbuah dan penuaian. Kita baca sama-sama, oke ya. 2, 3. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Temanya adalah menanti-nantikan Tuhan. Tentu ini bukan hal yang baru bagi kita, tapi kita akan belajar bagaimana seharusnya sebagai orang percaya sebelum kita masuk di tahun berbuah dan penuaian, kita tentu melewati masa penantian. Jiwaku menanti bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Selama kita menanti-nantikan Tuhan, jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan. Amin. Tetap alami hadirat Tuhan. Yes. Apa itu menanti-nantikan? Yes, kita sudah tahu. Menunggu, proses menunggu. Menanti-nantikan proses menunggu. Tentu dengan satu pengharapan. Kalau menanti itu menunggu biasa, tetapi kalau menanti-nantikan, menunggu dalam arti yang sangat-sangat berharap. Sekali lagi ya, kalau menanti-nantikan, betul-betul orang itu berharap banget pada apa yang dinantikan. Jadi supaya kita tahu bersama bagaimana proses menunggu itu, memerlukan ujian kesabaran. Orang bilang menunggu itu adalah hal yang membosankan, ya. Tapi dalam Tuhan Yesus, proses menunggu adalah proses yang indah. Kenapa? Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Yesus yang kita nantikan itu ya dan amin, pasti adanya. Bahkan kita kalau menantikan sesuatu yang tidak pasti, ngambang terus, yole enggak itu proses menunggunya enggak enak. Banyak Pastor Frankie Wincoro ya, dari salah satu gereja bilang lagu ya, masa penantian, masa yang indah Tuhan jadikan indah, karena dia menantikan bersama Tuhan. Kalau kita menantikan dengan kekuatan sendiri ya nggak enak, bosan. Jadi proses menunggu yang penuh pengharapan, dan ini kita mengalami ujian kesabaran. Dan salah satu buah roh adalah sabar. Kalau nggak kanten, nggak sabar, ya lain lagi ceritanya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan menunjukkan dia itu sangat memerlukan Tuhan. Kita lanjut sambil mengikuti teksnya. Sudah slide kali kelima ini kalau nggak salah. Terima kasih multimedia.
Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu berarti dia sangat-sangat perlu Tuhan. Seberapa banyak kita menantikan Tuhan? Betul menanti atau sekedar menanti? Kita sangat perlu Tuhan. Dan orang menantikan Tuhan itu fokusnya selalu pada Tuhan. Saya ini jarang sekali pakai aplikasi ojek online, tapi satu ketika mobil nggak saya dipakai, sepeda nggak saya pakai, dan saya harus pergi ke satu tempat, saya akhirnya harus memesan ojek online ke satu tempat untuk pelayanan. Ya, yang lebih pandai itu kan anak-anak zaman sekarang ya, SMP SMA tahu, kita sudah usia 50 ke atas jadul. Oh begini, zamannya kita tahu 7 bulan nggak ada gitu ya. Ikuti, ketika saya sudah klik, muncullah nama drivernya, kendaraannya apa, dan nomornya juga. Nama driver, kendaraannya apa, dan nomor kendaraan. Ketika itu muncul di aplikasi, menunjukkan saya perlu dia, kan demikian, karena saya nantikan dia datang untuk menjemput saya. Saya perlu dia, maka fokus saya ada apa yang ada di situ, namanya, kendaraannya apa, dan nomor kendaraannya N apa. Artinya Bapak Ibu, kalau yang datang kendaraannya berbeda, apalagi nomornya berbeda lewat, karena itu bukan satu. Yang kita nantikan adalah pribadi Yesus yang berkuasa, yang penuh kasih, yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kita. Maka apapun yang datang selain pribadi Yesus lewat. Bisa Yesus yang lain. Karena Paulus katakan, jangan sampai kita menerima ajaran tentang Yesus yang lain. Yesus yang tidak mati salib, kan seperti itu salah satunya. Tapi Yesus yang kita sembah adalah pribadi yang sudah tertulis dalam Bible, Alkitab kita. Itu yang kita nanti-nantikan. Dan fokus kita pada pribadi yang tercatat di dalam Alkitab. Saya percaya kita menantikan Tuhan. Secara garis besar orang percaya adalah menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Dan dalam kehidupan sehari-hari tentu ada banyak permasalahan. Kita menanti pertolongan Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita menantikan pernyataan Tuhan, menyatakan kemuliaannya atas kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah bertekun di dalam doa. Sekali lagi ya, orang yang menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan bertekun dalam doa dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedarnya, bukan sak sempate, bukan sak ilingi. Kalau hari ini masih ada yang seperti itu, berhenti, bertobat. Dan Tuhan ingin kita berjaga-jaga berdoa senang biasa, artinya enggak ono mandeki. Bertekun itu tidak ada hentinya. Jadi tidak ada putus-putusnya. Saya pernah ke banyak tempat, berbagai gereja dari berbagai sinode dari satu kota ke lain, bahkan luar pulau. Semakin saya banyak diundang, semakin banyak saya harus menekuk lutut saya di hadapan Tuhan untuk berdoa. Kenapa? Ini kunci untuk kita melayani Tuhan. Saya percaya worship leader, singers, dan pemain musik juga melakukan hal demikian. Kita melayani bukan sekedar di mimbar saja. Kalau di mimbar itu ya orang bilang seperti show. Tapi yang sebetulnya harus melayani ketika tidak ada jemaat. Berdoa, berdoa dan berdoa. Bertekun di dalam doa. Ini ajaran dasar gereja Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang jarang berdoa, apalagi berdoa oleh orang tutuwi, patut dipertanyakan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan harusnya dia senantiasa berdoa dengan tidak ada putus-putusnya. Kekuatan kita hanya pada doa. Kita punya masalah apa, persoalan apa, beban berat hidupmu apa, waduh sama Gusti Yesus, sama Tuhan Yesus. Curhat kok sama dia saja. Kalau curhat sama manusia bisa mengecewakan.
Iya, bocos. Saya ini tiap hari banyak diwakili orang ya. Ya ngomong ini, rasa presa darah tinggi, mikir apa? Saya mikir mantu saya, Pak. Harusnya mantu itu kan bekerja, mantunya laki-laki, anaknya perempuan. Harusnya mantu laki-laki bekerja dengan baik, membiayai istrinya yang adalah anak saya. Tapi kenyataannya dia nggak bekerja, yang bekerja anak saya. Kerjanya apa? Tidur, makan, tidur, makan. Saya tanya ibu-ibu, atau bapak-bapak ibunya mantu demikian, seneng nggak? Ya jelas enggak ya. Jadi usir ya, didoakan. Ini madon curhat, artinya darah tinggi. Ada menantu seperti itu. Di sisi lain ada menantu yang curhat, mertuanya ini nggak seperti ini. Kok nggak seperti mama saya dulu? Macam-macam seperti itu. Curhat sama Tuhan Yesus. Sama manusia boleh, konseling boleh, sama Mbak Tuhan boleh. Tetapi yang terutama, setiap hari, setiap saat gunakan lutut kita untuk kita merendahkan diri hadapan Tuhan. Kita sama Tuhan. Nantikan Tuhan. Bertekun dalam Tuhan. Apapun persoalan kita, tetaplah minta dengan iman. Dan itu masa penantian. Menanti-nantikan. Berharap dengan kepastian bahwa Yesus menjawab doa kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan setiap doa kita, saya boleh katakan, tidak pernah sia-sia. Selalu ada jawabannya. Tuhan tidak berdiam diri. Lalu selanjutnya apa? Ketika kita sudah berdoa sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, selanjutnya apa? Hanya satu cara. Diam. Next. Kita harus berdiam diri. Inilah yang Tuhan rindukan. Ini bukan saya ngomong ya, karena ada ayatnya Ratapan 3:26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi ketika kita punya persoalan, punya pergumulan, punya beban berat, kita berdoa sungguh-sungguh, menanti-nantikan jawaban Tuhan, menantikan firman-Nya. Tapi setelah itu, sambil jawaban itu datang, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Apa sih diam? Artinya apa? Diam itu adalah membiarkan Tuhan bekerja menurut kehendaknya. Jadi ketika kita berdoa kemudian kita berdiam diri, membiarkan Tuhan Yesus bekerja sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Ini yang Tuhan rindukan setiap kita, jadilah kehendak-Mu. Tampaknya mudah, apalagi proses menunggu ada proses yang betul-betul menuntut ujian kesabaran kita. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kepastian, bukan ragu-ragu. Dia ada alamat sumber pertolongan kita. Membiarkan Tuhan bekerja menurut kehendaknya. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kan demikian. Lanjut. Artinya apa? Bekerja sesuai kehendaknya. Bahasa Malang itu OMM. Ojo melok-melok. Lagi ya. Ketika kita berdoa mempertolongan Tuhan, kemudian kita berdiam diri, biarkan Tuhan bekerja, ojo melok-melok. Biarkan Tuhan bekerja. Enggak usah ngajari Tuhan. Enggak usah bantu Tuhan. Antara kutip, bantu kalau Tuhan suruh ya oke. Tapi membantu Tuhan sesuai dengan pikiran kita, ojo wis. Baik mandek berdiam diri, biarkan Tuhan bekerja. Keluaran 14:14 agak catat sini. Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan
diam saja. Tuhan berperan ganti kita. Kita akan diam, artinya kita akan menyaksikan pekerjaan Tuhan dinyatakan, ucapan Tuhan dinyatakan. Diam. Diam katanya gampang. Satu ketika ada seorang yang rumah saya itu dekat dengan sekolah SD ya. Biasanya jam 7 masuk, mereka jam setengah 7 atau 7:15 sudah datang anak-anak itu, kemudian main-main, lari-lari. Tampaknya waktu itu ada anak SD jungkrak-jungkrakan, kemudian jatuhlah dia dan robek di kepalanya, gitu. Karena saya paling dekat, kemudian dibawa ke tempat saya. Tampaknya gurunya juga menghubungi orang tuanya ini nggak terlalu jauh dari sekolah itu. Akhirnya saya katakan kepada guru dan kepada orang tuanya yang datang waktu itu, waduh ini robek, harus dijahit. Ya dia katakan, ya oke lah, terserah Pak Dokter jahit. Ya iya, memang nggak ada cara lain, ke rumah sakit itu demikian. Lalu saya mulai melakukan menangani luka itu. Anaknya tentu saja dipegang karena masih usia 7-8 tahun, kelas 1, kelas 2 SD. Dipegang, kemudian saya mulai melakukan pembiusan dan lain-lain. Bapaknya ini tampaknya orang dia, tetapi ibunya yang berbeda. Ketika saya ambil suntikan, dia sudah ngomong, dokter, tolong supaya suntikan yang nomor yang paling kecil supaya nggak sakit anak ini. Ya oke lah, standar iya bu. Ya berikutnya saya mau nyuntik, dokter agak kesini dokter supaya nggak kena yang itu. Oke lah bu. Dan saya mulai ngambil jarum dengan benangnya ya. Dia sudah bilang gini, pakai jarum yang baik dokter, jangan yang besar. Kan besar untuk gajah, biasa dari tahu kalau besar untuk gajah ya, untuk anak-anak. Pakai benang yang bisa langsung jadi daging, jangan dicabut. Baik, kamu baik-baik. Terus sepanjang saya melakukan jahitan untuk menutup luka, yang ibu itu ngomong terus. Dokter jangan seperti itu, anaknya nangis. Saya pikir tadi sudah nangis, kan kesakitan itu. Ngomong terus. Kira-kira saya jadi siapa? Gosok lagi krisinan. Bahkan bapaknya diam saja. Saya paham lah, karena ini anak yang dicintai ya, karena ibunya akan melahirkan, mengandung dia. Pada waktu saya mau untuk plester, dia bilang, plesternya jangan yang seperti dokter, plester yang baik lah. Saya ambil plester, dalam hati saya mending plester ibu ya, plester. Wah yang ngomong ya boleh lah, tetapi lama-lama kok gubui. Adakah kita pernah gubui Tuhan? Enggak, datang pertolongan Tuhan ini. Kalaupun datang seperti ini, kemudian kita mendekat Tuhan jangan ini. Diam. Adalah baik nanti dengan diam pertolongan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja berkehendaknya. Aja merah-merah. Ada contohnya orang merah-merah itu nggak kenal keturunannya Abraham. Dan bukan Abraham ya, tapi itu ambil andil situ. Abraham dijanjikan punya anak, lama ditunggu-tunggu, menantikan anak gak dapat. Akhirnya Sarai punya ide, gak boleh ditiru. Tampaknya idenya bantu Tuhan. Abraham disuruh menikahi pembantunya. Kayak ini bulan-bulan pakai jadi istri sah memang. Siapa tahu dari dia keturunanmu akan ada. Loh, Tuhan tidak pernah menyuruh seperti itu. Jadi jangan ikuti itu. Ya betul memang punya anak, tapi dari keturunan dia Hagar bukan itu anak perjanjian, tapi tetap dari keturunan. Yang terjadi salah, bentrok terus Timur Tengah, keturunan Ishak dan Ismail. Saya kadang berpikir, seandainya Abraham sekarang ada hidup melihat keturunan seperti itu, pasti gila ya. Corona kan dulu di bujuk kan gitu. Kemungkinan saya nggak tahu ya.
Karena istri juga memberikan saran-saran, ya tentunya saran yang baik lah. Ojo nggak bujuni melo, akhirnya seperti ini. Tampaknya ngewangi Tuhan, tapi terjadi seperti itu. Saya ingin katakan supaya kita menuruti firman Tuhan tadi katakan adalah baik nanti dengan diam pertolongan Tuhan. Berdoa, tapi ketika jawaban Tuhan belum datang, tetap diam. Suwe pak, gak teko-teko jawaban Tuhan. Proses ujian kesabaran. Wis tak, tidak Tuhan Yesus pasti ada. Pasti ada jawaban. Yang Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau saya sendiri bisa sampai malam nggak selesai. Ada banyak yang saya alami betapa Tuhan itu baik. Waktu waktunya tidak tahu. Yusuf adalah salah satu pribadi yang menantikan Tuhan dari mimpinya sampai 13 tahun baru jadi raja muda di Mesir. Dan proses penantian ini bukan proses yang mudah, bukan proses yang lewat jalan tol. Saya boleh katakan proses sengsara, difitnah ya, nggak disukai saudara-saudaranya, masuk ke lubang sumur dijual, kemudian difitnah oleh istri Potifar, penjara dan seterusnya sampai jadi raja muda 13 tahun. Bukan waktu yang singkat, tapi dia menunggu, menantikan mimpinya terjadi dan terjadi. Dan saya perhatikan dalam hidup Yusuf tidak pernah mengewangi Tuhan. Dia nggak gugui, nggak melok-melok, tapi dia jalani itu, proses penantian itu sampai akhir. Kembali ke tadi Mazmur 130 next. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Lanjut. Jadi ketika saya perhatikan, saya buka dalam bahasa Ibrani-nya, ternyata kata menanti-nantikan Tuhan dalam Mazmur 135 itu adalah kafah. Kafah ini dari huruf Ibrani, 3 huruf Ibrani, kaf, vav, dan he. Saya buka. Saya dulu zaman dulu pakai konkordasi ya, sekarang sudah nggak ada. Sekarang tinggal chat GPT, sangat membantu sekali ya. Ternyata itu adalah gambaran tali kecil-kecil yang diikat jadi satu, dipletet jadi satu, kafah itu. Tentu saja tali kecil diikat jadi satu, akan jadi tali yang gede itu, dan itu kuat. Ketika saya melihat ini, saya kagum akan Alkitab kita. Bukan secara kebetulan, kalau menanti-nantikan dalam Mazmur itu dalam bahasa Ibrani kafah. Kenapa? Saya baru mengerti Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka tidak menjadi lelah. Wow. Ternyata orang nanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Amin. Kafah. Kenapa? Karena fokusnya selalu pada Tuhan. Fokusnya selalu pada Tuhan Yesus. Sehingga dia mendapat kekuatan baru. Mengapa banyak orang Kristen ketika punya masalah jadi lesu, letih, murung, gelisah, darah tinggi, mah, wah macam-macam penyakit datang bersamaan, mikir. Karena mikir. Kenapa kok mikir masalahnya? Karena bukan fokusnya pada Tuhan. Kan 2 minggu lalu saya katakan, kalau fokus pada Tuhan, masalah itu tidak akan kelihatan, walaupun itu ada. Yang ada adalah pribadi Yesus yang berkuasa, pribadi Yesus yang penuh kasih. Amin. Nanti kan Tuhan, fokus pada Tuhan, saya perlukan Tuhan. Saya setiap kita jemaat tempat ini mengalami proses menantikan Tuhan yang sungguh-sungguh dengan bertekun dan doa. Sama untuk sehingga kembali main musik yang luar biasa. Jangan pernah kita tidak nantikan Tuhan, jangan pernah kita merasa tidak membutuhkan Tuhan. Kamu ikat menjadi satu. Supaya kita sungguh-sungguh alami hal yang luar biasa. Kita akan juara satu pembelian kepada pembelian berikutnya. Amin. Dan jangan pernah ikut campur tangan ketika Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan bekerja menurut kehendak-Nya.
dan sesuatu yang aja terjadi atas dikasih Tuhan. Kerapatan passion. Lamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Yesus, pegang pengharapan yang pasti dalam Dia. Tetap nanti-nantikan Tuhan. Misalnya berbuat yang terjadi bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, membuka mata rohani kembali. Betapa kami sangat memerlukan Tuhan. Engkau ada jawaban pasti akan setiap hidup kami. Biarlah kami menanti-nantikan Engkau dengan bertekun senantiasa dalam doa dan berjaga-jaga senantiasa di dalam Tuhan. Kami ingin tahu ketika kami berdoa membawa belas kasihan atas hidup kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau akan menolong kami tepat waktu Tuhan. Penantian kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ada harapan yang pasti dalam Yesus Tuhan. Jemaat yang hadir saat ini yang mengalami permasalahan begitu berat, Engkau juga tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu. Engkau peluk kami dalam hadirat Tuhan. Peluk kami dalam kasih-Mu yang luar biasa. Nyawa-Mu saja memberikan apalagi hal yang ada di tempat ini, di hati kami dan hidup kami. Yang di segala permasalahan hidup kami percaya Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah terjadi kehendak atas hidup kami. Dan ajarkan kami tetap berdiam di hadapan Tuhan, menantikan jawaban Tuhan. Kami tidak mau campur tangan atas apa yang Tuhan kerjakan hidup kami. Karena Engkau kerjakan hidup kami adalah yang terbaik dan terindah yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau lawat tempat ini dan dipercaya hadirat Tuhan tetap kami rasakan setiap saat. Biarlah segala hormat, segala pujian dan kuasa bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan yang hidup Yesus Kristus, pertolong kami yang ajaib. Kami sudah terima berkat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan kasih Tuhan. Shalom. Saya mengikuti dari pagi tadi, dari awal pengumuman ya jemaat ya.
Kenapa ini? Shalom. Nah, bagaimana kabarnya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati. Lo gemes lo. Ikut Tuhan terus semangat saudara-saudara. Amin. Amin. Ikut Tuhan tuh gak boleh suam-suam kuku, gak boleh, semangat. Hidup ini harus semangat. Bagaimana kabarnya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Saya terberkati dengan khotbah dari Dr. Puspito bahwa kita harus fokus pada Tuhan, jangan fokus pada masalah kita, saudara-saudara. Saya sedikit menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya bangun dengan biasanya sehat, kuat, panjang umur, saudara. Tapi yang terjadi adalah hari ini plafon rumah saya roboh. Iya, saudara. Dan itu di luar kendali kita. Yang percaya katakan amin. Tapi, nah ini tapi kita yang mengasihi Tuhan itu aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin. Lagunya apa? Aman dalam lindungan Tuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Anak saya aman, semua aman. Padahal robohnya jam 8:30. Kalau 8:30 kan orang sudah lalu lalang ya. Kita sudah lalu lalang, sudah kayak mau mandi, mau ini. Dan itu bukan plafon yang di kamar, saudara, plafon yang di ruang tengah yang sebesar ini. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada gempa, roboh. Saya juga masih lihat tuh kusen-kusennya masih bagus, tidak ada yang dimakan rayap. Siapa yang buat? Tidak tahu, makanya saya. Tapi yang terpenting kita umat-umat BRC Malang, BRC Nunukan, semua yang terlibat pelayanan di sini aman, damai sejahtera, diberkati Tuhan. Ya, pengumuman, monggo silakan. Shalom, jemaat yang terkasih. Gereja BRC Malang dengan sukacita memberitahukan bahwa gereja kami membuka pelayanan untuk baptisan air bagi jemaat yang rindu meneguhkan imannya di hadapan Tuhan. Pemberkatan nikah bagi pasangan yang ingin memulai kehidupan rumah tangga dalam perkenanan Tuhan. Doa penyerahan anak sebagai ungkapan syukur dan komitmen menyerahkan anak kepada Tuhan. Peminyakan tempat usaha baru untuk mendoakan dan memberkati usaha baru Anda agar diberkati dan menjadi berkat. Bagi jemaat yang ingin dilayani, silakan menghubungi sekretariat gereja atau menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Mari kita terus bertumbuh bersama dalam iman dan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan pengumuman Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara, sudah 3 tahun ini BRC tidak mengadakan kantong persembahan, tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak menabur bisa dipersilahkan masukkan di kantong di ujung pintu dan bisa via transfer ke nomor rekening BCA. Ada nomor rekening BCA bagi saudara-saudara kita yang menonton secara online bisa menabur melalui rekening BCA. Slide-nya ada? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Setiap taburan Anda, Tuhan Yesuslah yang akan memberkati dan memberikan berlipat kali ganda berkat anak cucu. Yuk bagi berdiri. Dan semua Bapak Ibu Saudara. Begitu besar
ambrol itu belum dibetulin. Jadi itu masih berserakan, nggak karu-karuan. Saya bilang ini, ayo kita ke gereja, biarin yang ambrol. Itu di bawah semua, kayu, pelapon semua di bawah semua. Pertanyaannya, kalau kita mendahulukan Tuhan, masa kan Tuhan tidak mendahulukan kita? Tuhan tidak pernah berhutang, saudara-saudara. Ya, jadi dahulukan Tuhan, utamakan Tuhan, fokus sama Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang berlimpah. Amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Walau bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus buat hamba-hamba usaha melayani Engkau Tuhan, baik dari LC, multimedia, semua yang terlibat pelayanan Tuhan, berkati Tuhan, pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan yang dikasih Tuhan adalah buat tangan-Mu, dengan akan wajah-Mu. Fokus hanya pada Tuhan saja, kepada Allah Bapa yang akan memberkati kita pada siang hari ini.
diberkatilah hidupmu, diberkatilah tubuhmu, Amen. diberkatilah pikiranmu, kau sehat, kuat, panjang umur, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan, makananmu, minumanmu, semua yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Kau terus di bawah naik dan bukan turun, kau dijadikan kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di dalam air yang terus berbuah pada musimnya, dan engkau tidak akan pernah layu. Amen. Terima kasih Bapa, dan semuanya itu kau terima dengan hikmatmu dan kau terima dengan rohmu. Dan sekarang pulanglah, bawa dan nikmati segala berkat yang terbaik yang turun dari surga, dari tahta Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati engkau pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah terima berkat, kita katakan amin. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih ya Pak. Gitu. Ini Pak Tawa, dalam Pak Tawa. Saudara Pak Ciri. Iya. Pak Ciri. Minggu lalu nggak datang ya? Ada. Saya main drum. Oh iya, tahu ya. Baca yang WL kemarin minggu lalu mana ya? WL gantian. Gantian. Iya, mesti gantian. Iya. Iya. Iya, terima kasih.